Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran shorof buku kedua dengan membaca kunci ilmu shorof. Kita masih di tasrif wazan fa'ala yaf'ulu, yaitu fi'il ajwab yang kita sudah baca sebelumnya. Contoh tasrifnya qala yaqulu qaulan, qailun makulun, kulla takul maqalun, maqalun miqalun, kila yuqalu. Untuk harus perhatikan cerita untuk fi'il ajwab ini satu contoh untuk fa'ala yaf'ulu, dan antum bisa kiaskan seluruh fi'il ajwab di atas bentuk itu. Iya. Kita mulai dengan fi'il madhi. Qala. Qala. Apa wazannya? Fa'ala. Saya sudah pernah bilang bahwa kalau ada alif pasti bukan asli. Semua alif palsu. Nah, tidak ada alif asli. Nah, untuk mengetahui alif itu aslinya siapa? Lanjut tasrifnya. Ketika antum ubah ke mudhari yaqulu, langsung yaqulu. Paham kan? Lanjut di masdar qaulan. Di sini kita langsung tahu itu. Nah, ketika berubah tiga kali paling rendahnya ya, paling tingginya. Karena sebenarnya dua kali sudah dapat, tapi biasanya ada juga perubahan kedua belum dapat aslinya, masih alif. Seperti ada kata nanti misalnya khofa, dia masih ya khofu. Jadi kan kita belum dapat aslinya. Ketiga baru dapat khaufan. Oh, berarti tengahnya aslinya siapa itu? Wow, begitu. Jadi cara mendapatkan aslinya alif itu siapa? Tasrif. Maka antum pasti akan dapatkan. Jadi untuk mendapatkan aslinya antum tasrif. Jadi qala yaqulu. Oh, jadi wow. Berarti alif itu siapa? Wow. Qaulan berarti wow. Berarti kalau saya mau tulis aslinya ini karena dia adalah wow, berarti begini. Paham kan? Jelas ini? Begitu tulisannya. Wazan fa'ala berarti kasih harokat. Apakah harokatnya ini? Wazannya fa'ala berarti qawala, itu dia aslinya. Karena qala wazannya fa'ala dan qala asli alifnya adalah waw, berarti qawala. Paham sekarang? Itu aslinya. Paham, Ray? Dari mana saya tahu aslinya waw, Ray? Lihat tasrifnya. Ketika berubah alifnya ke waw nanti atau ya. Ke waw atau ya. Kan nanti bisa waw atau ya. Bisa waw atau ya. Karena alif itu dari waw atau ya. Ketika berubah menjadi waw berarti waw. Ketika berubah menjadi ya berarti ya. Dipahamkan? Kalau saya kata misalnya gini, ba'a, akan datang ini bai'an, tasrif ketiganya. Bai'an, berarti alif itu siapa? Iya, berarti nanti kalau kita bercerita asli berarti baya'a. Kan begitu jadinya. Ini sekarang qawala. Sekarang qawala. Iya, qawala. Pertanyaan kita, orang shorof itu mencari kenapa jadi kola. Nah, ini yang mau dijawab. Teorinya, kalau ada waw berharokat, sebelumnya fathah, ingat, wawnya yang penting berharokat. Terserah nanti dhamma, fathah, kasroh, yang penting berharokat. Tapi ini kan kebetulan wazan fa'alah, dia juga fathah. Nah, itu teori ya, saya ulang teorinya. Kalau ada waw berharokat, sebelumnya fathah, maka waw pasti jadi alif. Paham teori sekarang? Itulah teorinya. Kalau ada waw berharokat, sebelumnya fathah, diubah menjadi apa? Alif. Paham teorinya? Sekarang, qaulan. Apakah waw diubah menjadi alif ini? Qaulan. Waw diubah menjadi alif bisa?
Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Waw tidak berharokat. Sukun. Tidak boleh diubah. Jadinya qaulan tidak diubah. Dipahami ini? Jelas ini? Sekarang yaqulu diubah jadi alif? Tidak juga. Kenapa? Karena dia sukun. Dia sukun. Teori tadi itu, waw akan berubah menjadi alif kalau dia berharokat sebelumnya fathah. Dipahami ini teori? Paham ini teori? Ini untuk semua kata, begitu teorinya. Misalnya antum dapat soma, asalnya sowama. Sowama. Kenapa jadi soma? Firman? Sowama kan aslinya. Kenapa jadi soma? Apa teorinya? Waw berharokat jangan dilanjutkan fathah. Karena nanti itu bisa dhamma kasroh. Bilang saya, waw berharokat. Terus sebelumnya fathah. Maka otomatis diubah menjadi apa? Alif. Paham Wildon? Lagi papan saudara. Apa nu bikin itu? Kalau saya dapat kata Wildan, koma. Koma. Aslinya ini adalah kowama. Kowama. Kenapa jadi koma? Waw berharokat. Terus? Hah? Itu jangan tulis. Lihat dulu di papan saja. Enggak usah ditulis. Dah? Enggak usah ditulis. Qawama. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Otomatis jadi alif. Paham Wildan? Nah, koma. Asalnya qawama. Kenapa jadi koma? Apa? Ulang. Waw berharokat sebelum fathah. Beda itu. Waw berharokat sebelum fathah. Berarti yang ini ya. Itu kan begitu itu teorimu. Salah. Teorinya salah. Yang benarnya waw berharokat sebelumnya fathah. Bukan sebelum fathah. Beda. Sebelumnya ada fathah. Kan ini begitu. Coba. Koma. Asalnya kowama. Kenapa jadi koma? Diubah alif. Dah? Soma. Asalnya sowama. Kenapa jadi soma? Begitu. Ada waw berharokat sebelumnya fathah. Jelas teori ini? Sudah berarti aman? Aman ini? Aman. Sudah sesuai wazan jadinya. Sesuai wazan fa'ala. Fa'ala. Yakulu. Apa wazannya? Apa wazan yakulu? Wazan seharusnya apa? Apa? Yaqulu. Sama enggak harokat dan sukunnya? Sama? Tidak. Berarti ada aslinya tadi itu. Coba buat dulu fi'il mudhari dari qawala. Itu kalau mau tahu aslinya. Qawala. Gini saya, kataba. 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 Qotala. Qawala. Kan sama itu. Kan sama bahasanya. Qawala. Qawala. Yaqwulu. Jadi begitu asalnya. Karena wazannya apa? Yaqulu. Kenapa jadi yakulu? Itulah prosesnya. Ada teori. Ada teori. Kalau ada huruf sakit berharokat. Sementara sebelumnya ada huruf sehat sukun. Sekarang. Yakwulu. Ada huruf sakit berharokat? Siapa huruf sakit berharokat? Wow. Sebelumnya ada huruf sehat sukun? Ada. Siapa sekarang? Qaf. Maka teorinya
harokat huruf sakit dipindahkan ke sehat. Karena yang sehat lebih berhak dapat harokat daripada yang sakit. Yang sehat lebih berhak dapat harokat daripada yang sakit. Pak Mursyid. Nah, Pak Mursyid. An Mursyid bilang, kasihan itu yang sakit. Nah, itu teori. Jadi karena ada huruf sakit berharokat, sebelumnya ada huruf sehat sukun, maka otomatis harokat yang sakit dikasih ke yang sehat. Apa jadinya? Apa jadinya kalau dipindahkan harokatnya? Apa jadinya? Sudah jadi. Paham ini jadinya? Ada yang belum paham? Hah? Antum dapat kata misalnya yakumu. Antum pasti tahu ini aslinya. Yakumu. Apa aslinya? Semua ceritanya akan sama. Yakumu. Apa aslinya? Yakwumu. Kan begitu. Setelah itu bagaimana ceritanya firman? Ini. Kenapa jadi yakumu? Kan yakwumu. Ada huruf sakit berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat yang disukun, maka dipindahkan harokatnya. Paham Wildan? Yakin? Coba ya sejarahkan. Yasumu. Apa aslinya ini? Yasumu. Yaswumu. Terus. Kenapa jadi yasumu? Kenapa kita yaswumu? Karena tidak ada wazan yang itu. Ini wazan yaf'ulu. Dah? Nah sekarang yaswumu. Kenapa jadi yasumu? Huruf yang sakit ditukar sama huruf yang sehat. Berarti yau, sumu. Dah? Harus pas. Apa dibilang? Kan antum bilang huruf sehat tukar sama huruf sakit. Nah, jadinya yausumu. Yang benarnya apa? Yasumu. Berarti apa teorinya? Yaswumu. Apa teorinya? Huruf sakit yang berharokat dan huruf sehat yang sukun dibalik. Ya ini begini. Harokat huruf sakit dipindahkan ke harokat ke huruf sehat. Lumayan lah. Nih ya. Alhamdulillah. Jelas berarti ini? Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Aman. Qaulan ada masalah? Qaulan ada masalah? Tidak ada masalah. Karena kan wazannya apa? Apa wazannya? Apa wazannya? Fa'lan. Ada masalah dengan qaulan? Tidak ada masalah. Sekarang lagi. Berikutnya. Qailun. Qailun. Iya. Kalau dilihat dari wazan, wazannya apa? Ada masalah enggak dilihat dari wazan? Tidak ada kan, sama dong. Fa'ilun, sama kan? Sama atau tidak wazannya? Sama. Yang masalah di mananya ini? Itu Hamzah. Oh Hamzah dari mana kok? Begitu. Kalau orang Makassar dari mana kok? Ini Hamzah. Itu pertanyaannya. Kok? Lihat. Kola ada Hamzah? Yakulu ada Hamzah? Qaulan ada Hamzah? Qailun, tiba-tiba ada Hamzah. Itu masalahnya di situ, bukan di wazan. Dipahami nih? Coba tasrif dulu. Qatala. Coba tasrif qatala sampai dapat fa'il. Sudah. Sampai situ saja dulu. Ulang, qatala. Kataba. Qawala. Ulang. Kok saya mau jelas itu. Yang ini saya mau jelas, yang fa'ilnya. Qawala. Ulang.
Ulang, qawala. Jadi kalau mau tahu ini aslinya apa, tasrif yang qawala, jangan kola. Harus tasrif aslinya. Ulang dulu, ulang lagi. Soma. Dari tadi, sowama. Nggak ada contoh, sowama. Coba tasrif sowama. Ulang. Qawala. Gini kan? Qawilun. Karena kata bayak tubuh katban katibun. Qawalayak wulu qawlan qawilun. Inilah aslinya qailun. Qawilun. Pertanyaannya, kenapa jadi hamzah? Itu saja. Paham kan? Kena teori. Setiap ada waw, terletak setelah alif tambahan dimanapun itu, di tengah, di akhir, ini nanti semua kaidahnya sama. Cuman kaidahnya kan satu-satu sekarang kita urus fiil ajwab. Setiap ada waw terletak setelah alif tambahan, otomatis dia jadi hamzah. Sekarang qawilun ada waw. Sekarang qawilun ada waw. Terletak setelah alif tambahan. Alifnya tambahan atau tidak itu? Tambahan atau tidak? Pasti jadi hamzah. Pasti jadi hamzah. Paham ini? Ini baru waw, ini masih ada ya. Ini kita urus satu-satu. Semua kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, berubah jadi hamzah. Berubah jadi apa? Hamzah. Dipaham datang itu hamzah? Dari waw yang terletak setelah alif tambahan. Dipaham ini? Jadi tadi sowama wildan, sowama. Apa isim fa'ilnya? Aslinya dulu. Sowama. Apa? Sowimun lah. Sowama, sowimun. Tapi yang jadinya adalah soimun. Dari mana ini hamzah? Inilah teori beda saya jelaskan. Dia juga beda. Kayaknya belum punya guru privat sendiri deh. Kenapa jadi begitu? Nah, antum ada juga sama kita ini. Jangan pikirkan tadi itu mau ditanda tangan itu surat. Ini mau dulu diurus. Itu surat hanya. Dah? Ini mau dulu ya. Sowama. Isim fa'ilnya kan sowimun. Kenapa jadi soimun? Mu'ad. Masya Allah, Mu'ad sudah pakai songko. Masya Allah. Alhamdulillah. Songko baru kok itu? Bukan songkomu juga? Nah, lumayan lah walaupun bukan songkonya kamu sudah pakai songko. Songkonya siapa itu? Abdul Salam. Alhamdulillah. No izin dia tuh langsung pakai. Alhamdulillah. Yang penting kau pakai songko hari ini. Masya Allah. Siapa tahu karena pakai songko dia langsung pintar ini. Kasih tahu dulu. Ini soimun. Aslinya soimun. Kenapa jadi soimun? Lumayan lah. Lumayan. Siapa tadi temanmu? Abdul Salam, coba dulu. Sowimun. Kenapa jadi soimun? Sederhana sekali gitu.
setiap ada waw yang terletak setelah alif tambahan diubah menjadi hamzah. Kan sederhana saja. Wildan, kenapa jadi soimun? Lumayan. Apa kaidahnya Wildan? Karena sebelum waw ada alif tambahan diubah menjadi hamzah. Kalau antum, Muat, apa kaidahnya? Sama juga Wildan. Apa itu? Jika ada waw, sebelumnya ada alif tambahan, wawnya diubah menjadi hamzah. Lumayan lah. Dah, kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, silakan kami pilih Wildan atau saya. Kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, maka dia diubah menjadi apa? Hamzah. Paham ini? Sudah berarti jadi hamzah kena teori itu? Itu untuk semuanya. Ada pertanyaan sampai situ? Ba'ah, kenapa dia? Ya, saya semua. Semua. Itu semua nanti itu fil ajwab. Ini kan teori untuk fil ajwab. Anda paham ini teori? Ini teori bukan untuk kola. Ini teori untuk fil ajwab. Artinya kalau saya tasrif fil ajwab, begitulah jadinya. Paham tak? Ah. Iya. Kena. Iya, tapi nanti dulu, wow dulu kita urus toh. Kan satu-satu, ini saja sudah setengah mati. Mau lagi pergi urus ya. Wow mau dulu kita urus. Iya langsung, bukan satu di Makassar, satu di Palu. Bukan, langsung. Kan satu kata saudara tuh. Itu di nahwu itu yang bilang terpisah, itu orang nahwu karena dia susunan kalimat. Kalau sorof dia bercerita kosakata, namanya kosakata ya pasti bersambung. Terus? Ada lagi? Tidak ada? Ah, koilun terus. Setelahnya. Apa? Makulun. Ini juga masalah hidupnya ini. Makulun. Wazannya dulu. Hah? Maf'ulun. Sama? Sama atau tidak? Coba buat dulu. Kataba. Maf'ulun. Langsung. Kataba. Kotala. Kowala. Itu aslinya. Nah, bawa dulu ke Sahih baru tahu aslinya. Kowala. Ulang. Mako. Wulun. Paham aslinya? Wazan maf'ulun makwulun. Siapa yang tahu teorinya ini? Mudah sebenarnya. Karena ada huruf yang sama dan sejenis. Karena mau ditasdid sebelumnya. Nah masalah jadinya tidak tasdid. Iya lumayan. Nah itu tadi. Ada huruf sakit berharokat. Nah sebelumnya ada huruf sehat sukun. Maka diapakan? Dipindahkan. Jadinya makulun. Begitu ceritanya. Makulun. Setelah itu ketemu dua sukun. Iya kan? Ketemu dua sukun. Nah sama-sama sakit. Mana yang hilang?
terserah takdirnya mana yang duluan mati. Paham kan? Kan sama-sama sakit. Seandainya sehat sama sakit, pilih sakit. Tapi ini sama-sama siapa ini? Sama-sama sakit. Maka mereka mengatakan boleh hilangkan yang pertama atau yang kedua. Dan berselisih pendapat antara Basro, Kufa. Ada mengatakan hilangkan yang pertama karena itu yang duluan. Ada mengatakan hilangkan yang kedua karena itu huruf tambahan. Kan yang kedua huruf tambahan ini. Nah, kedua huruf tambahan. Yang jelas, tidak usah dipikirkan itu. Hilang satu. Nah, ketika hilang satu apa jadinya? Jadilah itu di atas makulun. Paham itu kenapa jadi makulun? Jadi ada perpindahan harokat dan ada penghilangan huruf. Dua kasus yang ada di situ. Ada masalah di sini? Teori? Teori apa itu? Tadi pertama dipindahkan harokat waw pertama ke qaf karena dia huruf sakit sebelumnya sehat. Kalau dipindahkan berarti dia jadinya sukun. Ketemulah dua sukun. Nah sama-sama sakit. Mana yang hilang? Terserah. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Sudah? Itu kalau sehat. Ini sakit. Orang sakit itu hilang. Bukan dikasih harokat. Masa orang sakit dikasih baju? Biar mie hilang. Tanda? Itu kalau ketemu sukun sama-sama sohi. Sama-sama sehat. Kan tidak boleh, tidak bisa hilang. Ini sakit. Sudah? Sudah? Setelahnya? Setelahnya, apa lagi? Makulun? Apa? Apa? Kul. Ini mudah. Kul. Dibuat dari fil apa? Buat dari fil mudhari. Mana fil mudharinya itu? Yakulu. Yakulu. Apa jalan ceritanya ini, Wildan? Cara buat fil amar ini. Langkah awal. Cara buat fil amr, langkah awal. Ini orang kalau tidak merojak kuat, susah. Hilangkan huruf pertama, huruf mudhora'anya. Terus, langkah kedua. Kalau huruf pertamanya sukun, setelah hilang ya, tambah alif. Kalau tidak sukun, maka perlu tambah alif? Tidak perlu. Berarti langkah terakhir apa? Tambahkan huruf terakhirnya siapa? Tambahkan huruf terakhir. Huruf apa yang ditambah? Saya akan tambahkan gini. Dah? Inilah orang tidak meroja. Muat. Disukun huruf terakhirnya. Selesai. Setelah itu, kul. Ini jadinya. Akhirnya ketemu dua sukun. Siapa sekarang ketemu? Sukun sakit sama sukun sehat. Siapa yang hilang? Otomatis sakit. Akhirnya jadilah kul. Itu ceritanya. Paham ceritanya itu? Paham ceritanya? Siapa yang belum paham? Tidak ada? Mantap. Berikutnya. La takul. Itu gampang juga. Kan la takul. La takul. La takul. Kalau ini gampang. Kenapa kan la takul itu kan berasal dari yakulu. Yakulu. Ini kan la ala penjazem. Iya kan? Kalau antum jazem yakulu, apa jadinya? Antum jazem yakulu apa jadinya?
La takul. Kan begitu. Ketemu dua sukun. Waw dan lam itu. Ketemu huruf sukun sohi dan sukun sakit. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Sakit. Terus. Setelahnya. Apa setelahnya? Makolun. Coba tadi apa kata ba buat zaman dan makan? Kata ba. Maktabun. Kan begitu jadinya. Ulang. Kata ba. Kotala. Kowala. Itu aslinya makwalun. Paham kan? Kan dari kowala. Berarti makwalun. Koedanya mudah. Waw berharokat. Sementara dia huruf sakit. Sementara sebelumnya ada kof sukun. Huruf sehat. Maka diapakan? Dipindahkan harokat huruf sakit ke huruf sehat. Jadilah makoulun. Setelah itu kenapa jadi makolun? Antum mau koedah mudah atau koedah susah? Koedah mudah atau susah? Nah, kalau koedah mudahnya fathah cocok dengan siapa? Wow. Fathah cocok dengan siapa? Kan itu huruf ada pasangannya. Alif pasangannya siapa? Fathah. Kan begitu. Waw pasangannya siapa? Dhamma. Ya pasangannya siapa? Kasro. Kan ada pasangannya. Masing-masing orang punya pasangan. Nah, sekarang coba makwalun menjadi makoulun. Alif pasangan fathah ini siapa pasangannya? Pasangannya siapa? Alif. Maka waw diubah menjadi alif karena pasangannya siapa? Itu dia. Jadilah makolun. Mau cerita susahnya? Bolehlah dikasih tahu dulu tapi tidak usah dipikirkan. Nah, ada waw berharokat dilihat dari masa lalunya sebelum dipindahkan. Iya kan? Iya kan? Saya bilang sekarang ada waw berharokat. Sekarang sukun. Lihat dari masa lalu sebelum disukun, sebelum dipindahkan harokatnya. Dia apa? Berharokat. Sebelumnya fathah. Dilihat dari masa sekarang. Jadi ada masa lalu, ada masa sekarang. Maka kalau ada waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi ada waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi apa? Hamzah. Sembarang sekali. Ini yang ini tadi koedah ini. Kan kowala. Kan begitu kan? Kowala. Kenapa jadi alif? Ada waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Jadilah apa? Kola. Sekarang makolun. Kenapa jadi makolun? Nah, asalnya awalnya makwalun. Kalau kita langsung ubah jadi alif tidak cocok. Iya kan? Diubah jadi alif tidak cocok. Dia berharokat sebelumnya sukun. Tidak cocok. Jadi makwalun. Dipindahkan harokat waw ke kof. Jadilah apa? Makoulun. Kaidah sederhananya ada waw sukun sebelumnya fathah. Fathah cocok dengan alif. Langsung jadi makolun. Kaidah susahnya. Ada waw berharokat dilihat dari masa lalunya. Dan sebelumnya fathah dilihat dari masa sekarang. Jadi ada masa lalu, ada masa sekarang. Nah, kan masa lalunya kof sukun. Paham kan? Makanya kita tidak lihat masa lalunya dia. Biar masa lalunya curam begitu. Lihat masa sekarangnya dia lagi bagus, punya harokat. Dipaham kan? Nah, waw berharokat. Sekarang sukun. Antum bilang apa? Waw katanya berharokat. Tapi sekarang sukun. Antum bilang apa? Masa lalunya
berharokat sebelum dipindahkan. Sebelumnya fathah, kan sebelumnya sukun. Antum bilang apa? Masa sekarangnya dia berharokat. Maka kalau ada waw berharokat dilihat dari masa lalunya, sebelumnya fathah dilihat dari masa sekarang, waw berharokat sebelum fathah diubah menjadi jadi ujung-ujungnya makolun. Terserah mau cerita susah atau mau cerita mudah. Hah? Pasangan saja ya. Masalahnya nanti kalau buku tinggi, bukan itu yang diceritakan. Malah dia pilih cerita susah. Jadi yang penting ditahu memang. Dah? Antum paham sini? Jadi cerita mudanya fathah cocok dengan alif. Maka waw diubah menjadi alif. Cerita susahnya waw berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Cuman kalau dilihat wawnya sukun sebelumnya tadinya sukun, masa lalu masa sekarang. Makolun. Sudah? Sudah makolun? Dua itu. Dua. Jam berapa Min? Belum. Bisa selesai nih? Makolun saya kira pas sama. Makolun. Mikolun juga sama. Apa kira-kira asalnya mikolun? Mikolun. Apa aslinya mikolun? Wazan mif'alun berarti walun. Apa ceritanya? Dipindahkan harokat huruf sakit ke sahih. Jadilah mikolun. Mau cerita susah atau cerita mudah? Yang mudahnya apa? Fathah cocok dengan alif, maka waw diubah menjadi alif. Cerita susahnya waw berharokat dilihat dari masa lalu, sebelumnya fathah dilihat dari masa sekarang, diubah menjadi alif. Mudah sekali gitu. Waw berharokat masa lalu, sebelumnya fathah masa sekarang, diubah jadi alif. Nah, waw berharokat sebelumnya fathah diubah jadi alif. Waw berharokat sebelumnya fathah diubah jadi alif. Cuman masa lalu, masa sekarang. Mudah ji ini. Nah, terus sudah berarti mikolun. Setelahnya, apa setelahnya? Ini cukup dilihat di papan, semua ada di buku. Kila. Kila, wazannya majhul ini. Apa wazan fi'il majhul? Qotala, kataba, kowala, kuwila. Itu dia, kuwila aslinya. Kata mereka berat untuk berpindah dari dhamma ke kasroh. Iya kan? Kan harokat itu kan 3 anak tangga. Dhamma paling atas, tengahnya fathah, terakhir kasroh. Mau berpindah dari paling atas langsung ke paling bawah, berat. Paham alasan orang sorof ini? Dia buatkan cerita ucapannya orang Arab. Nah, jadi berat berpindah dari dhamma ke kasroh. Dari yang paling atas langsung ke paling bawah. Akhirnya karena berat, mereka hilangkan harokatnya. Mereka hilangkan apa? Harokatnya. Paham cerita pertamanya nih? Dipahami nih? Karena berat berpindah dari dhamma ke kasroh, akhirnya dia hapus apanya? Dhammanya. Iya kan? Dia hapus dhamma jadi apa? Ya kalau dhamma hapus berarti jadi sukun. Setelah itu kena teori tadi. Ada huruf sakit berharokat. Sebelumnya ada huruf sehat sukun. Maka apa yang terjadi? Dipindahkanlah harokat huruf sakit ke sehat. Pindah kau. Jadinya kiula. Paham jadinya? Setelah itu kasroh pasangannya siapa? Jadilah kila. Saya cerita. Paham gitu? Siapa yang belum paham? Yakin? Mau kau kencing? Nggak aja. Kasih keluar kau situ. Nggak boleh kau keluar. Paham ini? Wildan?
masa. Yakin? Yakin? Coba saudara. Kima. Kima. Apa aslinya kira-kira? Kiuma. Dari kata kowama. Sembarang sekali. Kowama. Kowama. Itu asalnya. Aslinya. Buat majhul kowama. Buat majhul. Kiuma, kiuma. Kataba majhul. Kutiba, kotala. Kutila, kowama. Kuwima, itu baru pas. Kuwima. Setelah itu apa ceritanya? Disukun wawunya. Jadi kuma. Gimana itu ceritanya? Bantu. Muat. Disukun huruf qafnya. Kenapa disukun? Tahu anak. Masya Allah. Karena berat orang Arab dari doma ke kasro. Jadi lumayan. Karena berat orang Arab. Berat sekali orang Arab ya. Dari doma ke kasro. Akhirnya dia sukun. Setelah itu. Tahu nah. Bisa dia ya. Jadilah kiuma. Setelah itu. Tahu. Kasro cocok dengan ya. Maka waw dua menjadi ya. Jadilah kima. Mantap. Paham Wildan? Paham Wildan? Yakin kok? Yakin paham? Nanti antum bilang ke saya saat murojaah, saya belum paham teorinya. Tapi sekarang paham. Dari Abdul Alim pindah ke Wildan sekarang. Pokoknya kita tanya terus dia sampai pergi. Kalau dia tidak pergi, alhamdulillah. Toh? Berarti mau jadi orang, toh? Jadi paham ini Wildan? Yakin? Yakin? Hah? Yakin betul paham? Kila. Sudah habis kila? Terus yang lain. Terakhir. Apa itu? Ini mudah sekali. Yukolu. Yaktubu. Buah majhul. Yaktubu. Yaktulu. Yaktulu. Yakwulu. Yakwulu. Apa? Yukwalu. Begitu asalnya fi'il majhul. Apa yang terjadi? Coba Wildan. Saudara. Coba. Yukwalu. Apa kira-kira yang terjadi? Iman? Ya. Yukwalu. Dengar Wildan? Bermasalah kalau begitu startnya. Iya. Bertemu harokat. Apa anu bertemu harokat? Huruf sohi berharokat sukun. Nggak, sukun itu bukan harokat. Dipindahkan harokat huruf sakit ke sehat. Jadilah apa? Yuqawlu. Setelah itu karena ko pasangannya. Maksudnya ko pasangannya apa? Hah? Kof pasangannya adalah jadi kof pasangannya alif. Sembarang tuh maksud. Mana ada kaidah begitu?
Iya, kenapa jadi alif? Kenapa bisa? Pasangannya siapa? Pasangannya siapa? Pasangannya? Lu pasangannya fathah alif. Mudahnya sih. Dia pergi pasangannya kof alif. Nanti kalau diganti mim, pasangannya mim alif. Banyak sekali. Fathah cocok dengan alif. Paham tak? Jadilah apa? Yuqalu, itu teorinya. Boleh pakai teori susah. Wau berharokat masa sekarang, sebelumnya fathah masa wau berharokat masa lalu, sebelumnya fathah masa sekarang, maka wau menjadi alif. Paham ini? Bang Reza? Yakin? Paham ya? Wildan? Ya? Kalau mau kau pintar jangan kau pergi. Mau kau pergi besok? Enggak, Ji? Hah? Saudara? Insya Allah pergi besok? Enggak, Ji? Baru digertak sedikit, mau pulang. Alhamdulillah. Selesai. Ceritanya besok. Sabar ya. Bab pertama saja ini. Bab pertama saja. Nanti bab kedua tambah mudah. Ceritanya kita baca besok. Pokoknya ya memerlukan waktu sorop ya. Harus pintar juga bercerita. Kalau enggak pintar bercerita susah ini sorop. Dah, iya enggak? Harus pintar bercerita dah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Ada pertanyaan? Tidak aja. Hmm. Hmm. Apakah bisa masdarnya? Kolan, begitu. Nanti akan sama dengan mati. Akan sama dengan mati tak? Tidak boleh sama. Jadi kalau ada kesamaan harus dijauhi. Tidak? Sama nanti mati dan masdar. Sudah? Alhamdulillah. Sabar ya, antum sabar. Dah? Karena ini harus konsentrasi penuh. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.